Allahumma sholli ala Nabil Hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Nabil Hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Syekh Abdul Qadir wa ala ali sayyidina Syekh Abdul Qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Syekh Muhammad Abdul Gawas wa ala ali sayyidina Syekh Muhammad Abdul Gawas Abdul Masul Qadasul Sirah. Ipayunan Guru Agung Syekh Fi Hajil Zaman Syekh Muhammad Abdul Gawas Abdul Masul Qadasul Sirah. Mugi urang sadayana munajat ka Allah Subhanahu wa taala sing diperangan pangarsa Abah Aos Qadasul Sirah ku Allah Subhanahu wa taala sing ditambih-tambih umur dunyana, ditambih-tambih kasehatanana, ditambih-tambih karomah barokahna kanggo kapuran urang sadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kaduana kanggo Umi Siti Fatimah, keluarga besar Sirna Rasa, putra, cicit, cucu, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahkan umur dunyanya, ditambah-tambah kesehatannya, diturunkan karomah barokah agung pangarsa Abah Qadasul Sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus keluarga besar Syaibul Hajat Bapak Haji Billy sekeluarga, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahkan umur dunyanya, diberikan kesehatannya, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah tujuan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikucurkan kemuliaan karomah barokah li silsilah thariqah qadariyah naqsabandiyah majul sinarasa. Wabil khusus Syekhuna wal mursyidina Syafi Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Gawas satu masul qadasul sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ikhwan akhwat thariqah qadariyah naqsabandiyah majhuriyah sinarasa yang hadir di makom ini Madrasah Daiwan Al-Maghribi 6. Semoga ikhwan akhwat thariqah qadariyah naqsabandiyah yang hadir maupun yang tidak hadir oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur dunyanya, ditambah-tambah kesehatannya, dan dikucurkan kemuliaan karomah barokah li silsilah thariqah qadariyah naqsabandiyah majhuriyah sinarasa untuk keperluan dunia dan akhiratnya. Wabil khusus wasyekhuna wal mursyidina Syafi Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Gawas satu masul qadasul sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita dibisakan oleh pengarsa Abah untuk senantiasa mengamalkan dan melestarikan ajaran thariqah qadariyah naqsabandiyah majhuriyah sinarasa, dan untuk senantiasa mengamalkan amalan yang disebutkan adalah manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jaini Qadasul Sirah. Sekarang untuk pembahasan sekarang di dalam kitab Futuhul Ghaib tentang manusia yang ingin marifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam risalah kitab Futuhul Ghaib.
Di dalam risalah ini bahwa marifat itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama, marifat secara ruh itu adalah ketika orang yang bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala, orangnya yang bermarifat, maka di dalam hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana orang itu hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang itu sedang marifat kepada Allah. Dan di dalam bab kitab Fathul Ghaib tentang marifat itu ada marifat tentang sifat, marifat keinginan, dan marifat tujuan. Maka di sini dibagi. Yang pertama marifat apa? Marifat diri kita. Yang kedua marifat keinginan. Yang ketiga marifat sifat. Yang ke berapa? Kelima? Keempat sifat, kelima keinginan. Marifat keinginan. Sekarang satu contoh yang tadi dibahas di dalam barang siapa orang yang senantiasa marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan senantiasa berzikir di dalam dirinya. Maka orang yang senantiasa berzikir, orang itu sedang marifat kepada Allah. Nah, itu secara simpelnya seperti itu di dalam kitab Fathul Ghaib. Nah, sekarang kita ingin marifat keinginan. Contoh manusiawi. Kita keadaan susah, pengen senang. Berarti kita harus marifat. Marifat kemana? Keinginan kita. Nah, ketika kita ingin marifat, mendapatkan marifat itu bertemu. Kita ingin senang, maka kita bertemu dengan kesenangan. Nah, itu juga marifat. Maka marifat di dalam bertorikoh itu ada di dalam diri kita. Ketika kita ingin senang, maka marifatlah ke tempat yang senang. Apa tempat yang senang? Diri kita. Kalau diri kita ingin senang, marifat ke tempat kesenangan. Mana tempat kesenangannya? Jiwa kita, hati kita. Hati kita bisa tidak untuk senantiasa senang berzikir kepada Allah? Untuk senantiasa mengucapkan zikir kepada Allah. Untuk senantiasa ingat zikir kepada Allah. Nah, di situ kalau kita sudah senang kepada zikir di dalam diri kita, berarti kita sudah marifat ke tempat kesenangan Allah. Nah, di sini di dalam kitab ini semuanya ada di dalam diri kita. Marifat itu diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tujuan ingin apa saja, itu marifat. Marifatnya apa? Balik lagi kepada diri kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak jauh dari urat nadimu. Maka ketika kita ingin marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh besar manusiawinya, kita ingin sukses, ingin kaya, ingin senang, ingin semuanya urusan dunia, maka marifatlah di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebutkan marifat kepada sifatnya. Sifat Allah itu maha kaya, maha bijak, semua yang bagus-bagus. Nah, kita marifatnya kemana? Ketika kita ingin marifat kepada kekayaannya Allah, maka apa? Sifatnya kita harus seperti orang kaya. Apa sifatnya orang kaya? Kita senang memberi, senang membantu. Itu adalah sifat orang kaya. Pasti setelah kita melakukan sifat itu, maka sesungguhnya sifat itu akan ada di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan kita. Di sini kata pengarsa Abah kemarin, begitu memberikan uang untuk istilahnya buat sabun di sana, antibiotik, saya memberikan kepada pengarsa Abah. Apa jawaban pengarsa Abah kepada saya? Bah, ini dari Ikhwan, saya mengumpulkan dana untuk di sini, untuk istilahnya santri cuci tangan biar sabun tidak susah beli. Saya dari Kerawang memberikan ke sana. Alhamdulillah. Apa jawaban Abah? Ini adalah bukti orang sehat. Tuh, berarti kalau kita ingin sehat, kita harus menjaga kesehatan orang lain. Itu kata pengarsa Abah, itu udah sehat. Nah, kalau kita mau apapun, maka sifatnya dulu kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kekayaan kalau kita pelit. Allah tidak akan memberikan kesenangan kalau kita tidak menyenangkan orang lain.
Kenapa? Setiap Allah memberi kepada manusia apapun tergantung kapasitas dan kadarnya yang dia jalankan. Dia beribadah maka Allah Subhanahu wa taala akan senang. Itu. Kalau orangnya baik, kaya juga akan baik. Nah di sini maka setiap marifat itu ada di dalam diri kita. Kita ingin apa? Marifat di dalam beribadah. Ambil. Maka ada disebutkan kita bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu marifat kepada sifat-sifatnya. Marifat kepada wujud-wujudnya. Marifat kepada ciptaannya. Itu. Ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita marifat ke tempat yang diciptakan oleh Allah. Masjid. Itu kan. Subhanallah, itu marifat juga kita. Marifat ke tempatnya Allah, kita sholat di sajadah. Itu marifat. Marifat kepada wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat beribadah. Maka di sini ketika kita marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan dengan diri kita apa yang kita inginkan. Apa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan bab ini, ini Allah. Itu loh. Kalau misalkan kita pengen ini, apa di dalam sifat Allah yang ada yang seperti ini? Supaya kita bisa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita apapun marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam risalah ini tergantung prospek di dalam diri kita. Kalau kita jahat, berarti kita bermarifat kepada syaitan. Itu sudah jelas, itu sudah menjadi bukti. Ketika kita baik, kita soleh, kita ramah, kita saling membantu, kita saling bergotong royong. Kita sama saja bermarifat kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin hal seperti itu? Mencontohkan alatnya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita baik, itu marifat kepada Rasulullah. Kenapa? Sudah dicontohkan. Orang yang baik itu ikut yang baik. Nah, kalau yang jelek ikut yang jelek, sudah jelas. Nah, prospek di dalam diri kita, marifat kepada diri kita. Maka ada suatu keterangan sebagian ulama menyatakan sebelum engkau ingin tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahui dulu diri pribadi. Nafsahu faqad arafa rabbahu kafah li nafsika. Ketahui diri kita. Kita ingin kemana? Kita ingin apa? Kita ingin seperti apa? Di dalam diri kita tanam. Maka sesungguhnya setelah kita bisa menjalankan, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan apa yang kita inginkan. Subhanallah. Kata pengerasa Abah, jangan hanya bicara saja. Tapi kalau sudah ada di dalam akhlak kita, perilaku kita, Allah sudah ada di dalam diri kita. Ketika kita ingin berangkat, bukan hanya ngelamun, teriak-teriak, hayang mudik, hayang mudik. Tapi keluar rumah tidak berkomunikasi, tidak bertabayun, tidak. Itu mah bohong. Walaupun sama mau berangkat ke Abah juga nggak punya duit. Yang penting ikhtiarnya berangkat ke Ikhwan. Ada nggak Ikhwan yang mau berangkat? Tuh, kalau kita bergerak secara Allah, pasti ke bawah. Tapi kalau ngomong doang, pengen berangkat, tapi duduk aja. Ikhwan mau berangkat aja di depan rumah juga nggak keluar. Ya nggak bakalan bisa berangkat. Nah seperti itu. Jadi setiap marifat kita itu akhlak di dalam bertorikoh. Jadi di dalam bertorikoh tidak banyak ngomong, tapi akhlak yang ditunjukkan sesungguhnya orang itu sedang mempunyai keinginan apa yang dia lakukan. Kita banyak bekerja, sibuk bekerja, rajin bekerja karena tujuan kita ingin kaya. Rajin ibadah, rajin zikir, rajin semuanya. Berarti kita ingin selamat dari siksa neraka. Ingin selamat dunia dan akhirat. Kalau kita sholatnya malas, zikirnya malas, berarti apa? Gitu. Itu sholatnya malas, zikirnya malas, ibadahnya malas. Berarti apa? Kita sama saja ingin ke nerakanya Allah dan tidak ingin selamat dunia dan itu prospek di dalam diri kita. Kita zikir itu buat kita sendiri. Kita sholat buat kita sendiri. Maka ada sebagian ayat Allah tidak membutuhkan zikir kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan sholat kita. Siapa yang membutuhkan? Kita sendiri. Kita berzikir ingin selamat dunia akhirat. Kita ingin sholat ingin selamat dunia akhirat. Semua ibadah yang kita kerjakan itu bukan untuk Allah, untuk kita. Barang siapa yang melakukan kebaikan, bahwa orang itu sedang ada di dalam kebaikan. Nah di sini prospeknya untuk kita
di dalam bertoriko. Prospek di dalam akhlak. Pengarsa Abah tidak banyak ngomong. Pengarsa Abah selalu mencontohkan akhlaknya. Tidak pernah ngomong Abah majikir banyak pengen enggak Abah mah. Sudah jalan saja. Karena apa? Ketika kita ibadah kepada Allah, salat kepada Allah, semua kita lakukan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang kita butuhkan. Itu kata pengarsa Abah. Enggak usah ditumpang-tumpangin zikirnya. Enggak usah ditumpang-tumpangin salatnya, enggak usah ditumpang-tumpangin ibadahnya. Cukup lillahi ta'ala. Ya. Ini dalam lagi nih kalau dibahas tentang lilahnya ini. Jadi seperti itu. Jadi kita kerjakan saja zikir, kerjakan salat, kerjakan ibadah. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Gitu. Mudah-mudahan kita semua di dalam berzikir, di dalam salat, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua tujuannya hanya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita ingin selamat dunia dan akhirat, ingin senantiasa dibersamakan dengan ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Majulah Sinarasa, untuk senantiasa kita menjalankan ikut sunnah-sunnahnya yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dijalankan oleh pengarsa Abah Qadasallahu sirah, pengarsa Abah Awas Qadasallahu sirah, untuk senantiasa ditularkan kepada kita, untuk senantiasa beribadah secara kafah di dalam berthariqah tanpa ada memilih yang bagus ataupun yang jelek. Maka disitulah ibadah kita hanya tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dibisakan oleh pengarsa Abah untuk menerima apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia, tetap berzikir di dalam jiwa kita, di dalam ruh kita, di dalam hati kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita basah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan senantiasa gerak kita, hidup kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah